Karakteristik lembaga keuangan bank adalah kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan giro deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit, serta menyediakan beragam layanan keuangan lainnya seperti transfer, pembayaran, dan jasa falas, sehingga berperan sebagai perantara antara pihak surplus dana dan defisit dana dalam perekonomian. Selanjutnya untuk jenis bank sendiri terbagi menjadi 3. Apakah saja itu? 1. Jenis bank berdasarkan kepemilikan, berdasarkan kegiatan perbankan diselenggarakan, dan berdasarkan pengelolaan. Selanjutnya jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Terdapat bank pemerintah yang modal dan keuntungan seluruhnya dari pihak pemerintah, bank swasta nasional yang didirikan dan dimodali oleh pihak swasta di dalam negeri, dan ada bank asing yang merupakan cabang dari bank luar negeri, dan ada bank koperasi yang dimiliki dan dijalankan oleh koperasi yang modalnya dari anggota. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan kegiatan perbankan yang diselenggarakan. Yang pertama, bank devisa. Bank yang memiliki izin untuk melakukan transaksi internasional seperti jual beli valuta asing, transfer ke luar negeri, serta pembiayaan ekspor-impor. Yang kedua, bank non-devisa. Bank yang hanya melayani transaksi dalam negeri dan tidak memiliki izin untuk transaksi luar negeri. Yang ketiga, bank umum. Bank yang memberikan jasa perbankan secara luas seperti menerima simpanan, memberikan kredit, transfer dana, kartu kredit, dan berbagai layanan keuangan lainnya, bisa berbasis konvensional maupun syariah. Yang keempat, bank pengkreditan rakyat. Bank yang fokus pada pemberian kredit skala kecil dan penghimpunan dana masyarakat, tidak menyediakan jasa giro, valuta asing, atau lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan pengelolaannya. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank yang seluruh modal dan pengelolaannya dimiliki pemerintah. Keuntungan yang diperoleh menjadi pemasukan negara. Contohnya, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Yang kedua, bank swasta nasional. Bank yang didirikan dan dimodali pihak swasta dalam negeri. Tujuan utamanya mencari keuntungan dan dikelola secara profesional. Contohnya BCA dan CMB Niaga. Yang ketiga, bank asing. Bank yang dimiliki oleh pihak asing, baik swasta maupun pemerintah negara lain, dan beroperasi di Indonesia melalui cabang atau anak perusahaan. Contoh Citibank dan HSBC. Dan yang terakhir, bank milik koperasi. Bank yang didirikan dan dimodali oleh koperasi. Modal berasal dari simpanan anggota koperasi dan keuntungan kembali untuk kesejahteraan anggota. Nah, selanjutnya ini ada produk keuangan bank atau produk perbankan. Produk perbankan yaitu jenis barang dan layanan penunjang kebutuhan masyarakat untuk melancarkan kegiatan transaksi keuangan. Produk perbankan ini tersedia di lembaga keuangan seperti bank konvensional dan bank syariah. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam produk keuangan bank. Yang pertama ada tabungan. Tabungan adalah salah satu produk perbankan yang paling umum digunakan. Melalui tabungan, nasabah dapat menyimpan dan mengakumulasi dananya di rekening tabungan. Yang kedua ada kredit. Kredit merupakan fasilitas peminjaman uang bagi nasabah. Umumnya pihak perbankan menetapkan syarat terkait dengan suku bunga dan jangka waktu pengembalian. Produk ini digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari membeli rumah, membeli kendaraan, hingga biaya pendidikan. Yang ketiga ada deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Produk keuangan ini dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang secara otomatis. Deposito dapat berupa mata uang rupiah dan mata uang asing. Yang keempat ada giro. Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja. Yang kelima ada letter of credit, yaitu sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Letter of credit adalah jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada eksportir atas nama importir. Pembayaran kepada eksportir akan dilakukan ketika seluruh persyaratan yang ditetapkan terpenuhi. Yang terakhir ada clearing. Clearing yaitu metode pemindahan atau transfer uang antara rekening sesama bank yang bertransaksi dalam satu sistem. Materi selanjutnya yaitu perbedaan bank umum dan bank sentral.
Adapun beberapa aspek yang dapat membedakan antara bank umum dan bank sentral. Dari segi aspek yang pertama yaitu pengertian. Pengertian bank sentral yaitu lembaga keuangan negara yang berfungsi sebagai otoritas moneter, mengatur dan mengawasi sistem keuangan nasional. Dan bank umum sendiri yaitu lembaga keuangan yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti simpanan pinjam, transfer, dan kredit. Untuk aspek yang kedua yaitu fungsi dan tugas utama. Fungsi dan tugas utama bank sentral yaitu mengelola kebijakan moneter negara dari suku bunga, inflasi, stabilitas nilai mata uang. Sedangkan bank umum memberikan layanan perbankan kepada masyarakat seperti tabungan, pinjaman, transfer. Untuk aspek yang ketiga yaitu pengaturan uang. Nah, bank sentral sendiri satu-satunya lembaga yang berwenang mencetak dan mengatur peredaran uang. Sedangkan bank umum tidak bisa mencetak uang, hanya mengelola uang yang beredar. Aspek yang keempat, tujuan atau keuntungan. Bank sentral sendiri tidak berorientasi pada profit, namun fokus pada kestabilan ekonomi dan moneter. Untuk bank umum sendiri berorientasi profit dari produk atau jasa perbankan. Untuk aspek yang kelima, kewenang kebijakan. Kewenang kebijakan bank sentral yaitu bisa mengubah kebijakan moneter, naik atau turunnya suku bunga, dan kendali inflasi. Dari bank umum sendiri tidak bisa atau tidak mempunyai berwenang, hanya mengikuti kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya, aspek pemberian kredit. Di bank sentral tidak memberi kredit langsung ke masyarakat atau perusahaan, sedangkan di bank umum memberi kredit kepada individu, perusahaan, atau lembaga. Selanjutnya, aspek peran dalam sistem perbankan. Di bank sentral sebagai pengatur, pengawas, dan penjamin stabilitas perbankan nasional. Sedangkan di bank umum sebagai pelaksana layanan keuangan bagi masyarakat dan bisnis. Selanjutnya, aspek contoh kegiatan. Di bank sentral, pencetak uang, menetapkan suku bunga acuan, mengawasi inflasi, menjaga stabilitas sistem keuangan. Sedangkan di bank umum, membuka rekening tabungan, pinjaman uang atau kredit, transfer, kartu ATM, dan juga mobile banking. Selanjutnya, contoh lembaga. Di bank sentral terdapat Bank Indonesia, sedangkan di bank umum terdapat BRI, BCA, Mandiri, BNI, dan lain-lainnya. Selanjutnya, beberapa peranan penting dari perbankan dalam perekonomian. Yang pertama, pengalihan aset. Bank memberikan pinjaman kepada individu yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, transaksi. Bank menyediakan berbagai produk seperti giro, tabungan, deposito, saham, dan lainnya sebagai alat pembayaran, memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Yang ketiga, likuiditas. Bank menawarkan berbagai produk seperti giro, tabungan, deposito, dan lainnya yang memiliki tingkat likuiditas yang beragam. Yang terakhir, efisiensi. Peran perbankan juga mencakup penyatuan antara pemilik modal dan pengguna modal sebagai penghubung mereka yang membutuhkan fasilitas.